urusan 3 periode sudah saya jawab. Muncul lagi yang namanya perpanjangan. Ini muncul lagi jadi wapres. Itu dari siapa? Kalau dari saya akan saya terangkan. Kalau enggak dari saya enggak mau nerangin. Ya, itu aja. Terima kasih. Sahabat KP, akhirnya Bapak Presiden Joko Widodo meresponi usulan Evangelis Daud Tony untuk menjadi cawapres di pemilu 2024. Kira-kira siapa ya yang menjadi capresnya? Apakah ini akan terwujud? Mari kita dengarkan dulu cuplikan berikutnya. Thomas. Iya Pak Daud. Kan saya memberitahu kan Thomas. Iya. Nah, tapi perlu kerendahan hati kan. Iya. Kalau cawapresnya Jokowi, Presiden Jokowi, maka 95% menang. Dan kita kan membicarakan cawapres ini sudah sebulan lebih Thomas yang lalu. Iya Pak Daud. Kira-kira Iya, ada Pak berapa ya? Daud. Hampir 2 bulan ya Thomas ya? Hampir 2 bulan Pak Daud. Hampir 2 bulan kita bicarakan Iya. ini bahwa cawapres 95% menang. Menang. Presiden Jokowi. Tapi perlu apa Thomas? Kerendahan hati Pak. Karena hati. ingat Thomas, demi kepentingan bangsa dan negara. Siapapun presidennya ya. Karena Bapak Presiden kita Jokowi ini kan Thomas, sudah terbukti Thomas. Iya. Terbukti memimpin bangsa ini dan termasuk infrastruktur jalan tol. Nah, misalnya kalau presiden lain belum tentu sebagus Pak Jokowi. Nah, kalau Bapak Presiden Jokowi, wah, kalau jadi cawapres, program selanjutnya dilanjutkan lagi. Itu lebih bagus, Thomas. Betul Pak Daud. Dan IKN bisa berjalan. Karena dikhawatirkan ganti presiden, ganti acara juga. Iya Pak Daud. Tapi kita akan berharap presidennya adalah yang ditunjuk Bapak Presiden kita Jokowi. Supaya bisa dilanjutkan. Betul? Betul Pak Daud. Tapi lebih bagusnya lagi, Pak Jokowi yang tetap jadi wakil presiden. Sejarah di Indonesia Pak. Sejarah di Indonesia Pak Daud. Dan kita adalah satu-satunya orang di Indonesia yang pertama berkata untuk Pak Presiden kita Jokowi dengan kerendahan hati mau menjadi apa Thomas? Jadi wakil presiden Pak. Ini buktinya sekarang Pak Jokowi sudah respon Pak. Ini siapa yang ngomong? Ya kan? Itu udah direspon Pak. Karena apa Thomas? Karena Pak Presiden kita Jokowi ini sudah ada bukti di lapangan Thomas. Ya Pak Daud. Sudah terbukti untuk negara ini Thomas. Ya Pak Daud. Jadi kalau beliau bisa dengan kerendahan hati jadi cawapres, bagaimana tidak? Kan untuk kepentingan negara. Thomas. Pokoknya gini, cawapres ada 2. Gibran atau bapaknya. Bapaknya, Pak Jokowi. 95% apa Thomas? Menang. Karena apa Thomas? Rakyat masih mencintai Bapak Presiden. Ya. Karena kan sudah terbukti Thomas. Jadi kalau Presiden kita Jokowi itu cawapres 95% dan tidak usah apa Thomas? Kampanye. Duduk manis, minum kopi. Ngopi bareng. Pasti apa Thomas? Pasti menang. Yang jadi kompetisinya males juga Thomas. Karena apa? Pasti kalah. Buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang duit. Kalau sampai Bapak Presiden kita Jokowi dari cawapres dan bersedia Thomas,
saya rasa tidak melanggar undang-undang, Thomas. Tidak Pak, kemarin MK bilang tidak perlu diatur Pak. Nah, tidak melanggar undang-undang. Dan kalau dia jadi cawapres, saya yakin Indonesia lebih maju. Amin. Nah, dan saya berkata demikian tanpa sponsor. Iya Pak Daud. Tapi dari analisa, dari olah yuda, gitu Thomas. Capresnya dari militer, capresnya dari mana Thomas? Capresnya dari militer, cawapresnya Bapak Jokowi. Dari sipil, Pak Jokowi. Menang udah. Nah, Yes. tetapi kalau ini tidak terjadi, ada cara lagi yang bagus, Thomas. Apa Pak Daud? Presiden dan cawapresnya adalah yang ditunjuk Pak Jokowi. Oh iya. Saya senang sekali loh, tiba-tiba direspon ya Thomas ya. Betul Pak, langsung direspon. Siapa yang bilang itu? Pak Daud. Jadi yang saya omongkan ini adalah peta politik dan strategi perang, Thomas. Betul. Strategi untuk pemenangan namanya, Thomas. Yes. Namanya strategi geostrategis. Geopolitik, Thomas. Geopolitik. Namanya pemetaan pengkerucutan, Thomas. Yeah. Nah, karena ingat, kalau Pak Presiden kita rela jadi cawapres, rendah hati, Thomas. Yeah. Negara ini pasti lebih maju. Lebih maju. Baik dari ekonomi, dari infrastruktur, Yeah. baik dari pertahanan, baik dari politik, internasional dan nasional, Thomas. Yes. Hubungan bilateral, multilateral, dan hubungan politik dalam negeri dan internasional. Yes. Nah, karena untuk mimpin negara itu berat, Thomas. Betul. Lobbynya bukan hanya lobby nasional, lobby internasional, Internasional. negosiasi internasional, kesepakatan internasional, multilateral dan bilateral, Thomas. Yes. Dan pandangan ekonominya tidak bisa hanya mikro, harus makroekonomi. Dan makronya pun bukan makro satu bangsa, tapi makro global dunia, Thomas. Iya. Nah, itu namanya pandangan makro dan mikro global, Thomas. Sahabat KP, bagaimana? Apakah sahabat sepaham dengan usulan ini? Apakah sahabat punya pendapat lain? Silakan isi di kolom komentar ya. Saya ingin tahu opini atau gagasan sahabat semua. Pemilu sudah nggak lama lagi ya. Tahun depan sudah mulai geopolitik dan geostrategis karena 2024 sudah tinggal 2 tahun lagi dan itu kurang. Artinya setiap partai sudah mempersiapkan calonnya masing-masing. Hambanya Evangelis Daud Tony punya alasan yang kuat mengapa Bapak Presiden Joko Widodo menjadi cawapres atau paling tidak anaknya Gibran atau orang yang ditunjuk, karena supaya program Bapak Jokowi itu berlanjut ya. Program yang paling besar itu adalah IKN ya, dan banyak program lainnya. Takutnya kalau bukan Bapak Jokowi atau orang yang tidak sepaham dengan beliau yang memimpin Indonesia, takutnya mangkrak lagi ya, karena sudah ada gambar desain besarnya tentang IKN ini di Kalimantan. Jadi ini bukan hal yang main-main. Nah, siapa capresnya? Seperti yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony, ya, capres yang beliau usulkan adalah dari militer. Siapa lagi kalau bukan 2 orang ini? Yang pertama adalah Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi. Bagaimana? Apakah sahabat setuju? Atau Bapak
Andika Perkasa dengan Bapak Jokowi. Bagaimana? Apakah setuju Bapak Jokowi lanjut menjadi cawapres? Nah, seperti hambanya tadi, butuh kerendahan hati. Gak gampang ya menjadi wakil setelah sejak lama menjadi presiden. 2 periode jadi presiden, tiba-tiba menjadi cawapres atau wapres. Wow, ini butuh kerendahan hati. Tapi demi Indonesia maju, saya pikir nggak masalah ya. Ini demi masa depan Indonesia. Nah, masalah undang-undang, dengar-dengar katanya bisa maju menjadi cawapres. Tinggal nanti Bapak Jokowi bersedia atau tidak. Tapi kalaupun nggak bersedia ya, saya pikir yang terpenting adalah orang yang melanjutkan beliau adalah orang yang sehati, ya, untuk Indonesia maju, ya, supaya Indonesia ini tidak menjadi kelinci percobaan. Apa yang sudah bagus lanjutkan, apa yang sudah dirancang untuk kemajuan ditingkatkan, ya, karena negara ini harus maju. Pemimpin berikutnya harus punya kemampuan ekonomi secara makro. Karena Bapak Jokowi menjadi ketua G20 dan negara-negara lain sudah berpusat kepada Indonesia, tentu akan membawa dampak ya positif bagi Indonesia. Tapi kalau salah melangkah, salah memilih pemimpin, bisa juga menjadi dampak negatif. Takutnya nggak bisa membangun hubungan secara internasional.